Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Angela Balkis. Di sini saya akan membacakan laporan hasil analisis saya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 9941 pada tahun 2025 tentang capaian pelajaran mata pelajaran PAI dan juga bahasa Arab pada madrasah. Laporan ini saya susun sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap mata kuliah telah kurikulum dan juga buku teks bahasa Arab MA dengan dosen pengampu Bapak Musa Nawawi MA. A. Orientasi dasar capaian pembelajaran. 1. Apakah CP sudah jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Penilaian saya adalah sebagian. Mengapa? Karena dalam CP Bahasa Arab pada lampiran 3, rumusan capaian masih sering menyebutkan kemampuan seperti memahami kosakata, memahami struktur bahasa, membaca teks sederhana, bahkan menulis kalimat. Rumusan ini menunjukkan adanya indikasi kemampuan, namun belum sepenuhnya menggambarkan tindakan komunikatif bermakna yang dilakukan murid dengan bahasa. Secara ideal, CP seharusnya menggambarkan kemampuan seperti menyampaikan informasi, menceritakan pengalaman, menanggapi pesan, serta berinteraksi dalam konteks sosial tertentu. Karena itu, CP masih sebagian berorientasi kemampuan, tetapi belum sepenuhnya merepresentasikan kemampuan bahasa dalam tindakan sosial. Nomor 2, apakah fokus CP berada dalam penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna terutama bukan pada penguasaan materi? Penilaiannya adalah sebagian. Mengapa? Karena beberapa rumusan CP sudah mengarah pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, terutama pada kemampuan membaca dan juga berbicara. Tetapi masih banyak bagian yang belum fokus. Fokus CP masih berada pada penguasaan unsur kebahasaan seperti mufradat, struktur kalimat, bahkan kaidah berbahasa. Padahal dalam paradigma kurikulum berbasis cinta, berbasis capaian, unsur linguistik seharusnya menjadi sumber daya untuk berkomunikasi, bukan tujuan untuk pembelajaran bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa CP masih berada pada transisi antara pendekatan struktural dan juga pendekatan komunikatif. Nomor 3, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan juga gramatikal hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung bukan sebagai fokus utama CP? Penilaian saya adalah tidak. Kenapa? Karena CP Bahasa Arab dalam kebijakan ini, unsur linguistiknya sering diposisikan sebagai target pembelajaran utama, misalnya melalui pernyataan kemampuan memahami struktur, bahkan menguasai kosakata tertentu. Padahal dalam CP yang ideal, seharusnya unsur linguistik sudah muncul sebagai alat untuk melakukan tindakan komunikasi, bukan sebagai capaian itu tersendiri dari tujuannya capaian pembelajaran yang ada. Dengan demikian, CP belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip language as resource for making meaning. Boleh di-cut nggak sih? Dengan demikian, CP sepenuhnya belum konsisten dengan prinsip language as resource for meaning making. B. Representasi kinerja komunikatif. Pertanyaannya, nomor 4, apakah CP merepresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Penilaian saya adalah tidak. Kenapa? Karena berdasarkan analisis terhadap lampiran 3 keputusan Dirjen, Bahasa Arab masih fokus pada kemampuan peserta didik untuk membaca dan juga memahami kitab klasik dengan bantuan kaidah gramatikal dan struktur bahasa yang integratif. Orientasi ini menunjukkan bahwa bahasa Arab diposisikan terutama sebagai alat menyajikan teks keagamaan, bukan sebagai sarana melakukan tindakan komunikasi yang bermakna. Dalam paradigma kurikulum berbasis capaian, CP seharusnya merepresentasikan kemampuan peserta didik menggunakan bahasa untuk melakukan suatu tindakan komunikasi yang utuh, seperti menjelaskan informasi, menyampaikan gagasan, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, pada lampiran keputusan Dirjen tersebut, pembelajaran masih diarahkan pada analisis struktur bahasa, sehingga penggunaan bahasa menjadi kurang konseptual dan tidak sepenuhnya mencerminkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nomor 5, apakah CP menghindari pemisahan mekanis terhadap keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jawabannya sekali lagi adalah tidak. Karena dalam lampiran 3, CP masih sangat dipengaruhi oleh pembagian tradisional keterampilan bahasa, contohnya menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Padahal dalam pendekatan kemampuan berbasis modern seperti CEFR, keterampilan bahasa seharusnya terintegrasi dengan satu tindakan komunikasi, bukan dipisah secara mekanis. Oleh karena itu, CP masih mencerminkan pendekatan skill based tradisional, bukan action oriented language use.
Nah, nomor 6, apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu tidak dalam satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawabannya, penilaian saya adalah tidak. Karena dalam banyak rumusan CP, keterampilan bahasa masih disusun dalam bentuk draft kemampuan terpisah. Hal ini menyebabkan CP tidak sepenuhnya menggambarkan performa komunikasi nyata. Karena itu, komunikasi sebenarnya keterampilan bahasa selalu digunakan secara terpadu. C. Representasi tindakan berbahasa. Nomor 7, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, dan mediasi? Penilaiannya adalah sebagian. Karena CP bahasa Arab yang pada keputusan dirjen sudah mencangkup unsur resepsi dan produksi, misalnya membaca dan juga menulis. Namun, pada interaksi dan mediasi masih belum terlihat secara akurat pada rumusan CP terbaru. Padahal dalam pendekatan modern pembelajaran bahasa, interaksi merupakan inti dari penggunaan bahasa itu sendiri. Nomor 8, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivasi komunikasi nyata bukan sekedar aktivitas pembelajaran di kelas? Penilaian saya adalah sebagian, karena beberapa CP menggambarkan aktivitas seperti memahami teks, menyampaikan informasi, namun konteks komunikasi nyata seperti percakapan sehari-hari, menyampaikan pendapat, serta menjelaskan pengalaman belum dijelaskan secara eksplisit. Akibatnya CP lebih banyak aktivitas pembelajaran di kelas, bukan seperti praktek komunikasi nyata untuk para murid. Nomor 9, apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulisan, atau multimodal? Jawabannya adalah iya. Karena CP sudah mengakomodasi penggunaan bahasa Arab dalam bentuk teks tulis dan juga teks lisan. Hal ini menunjukkan bahwa CP telah mengarah pada penggunaan bahasa dan berbagai bentuk representasi teks. D. Kejelasan konteks komunikasi. Nomor 10, apakah CP menyebutkan penggunaan bahasa secara jelas? Penilaiannya adalah sebagian, karena dalam beberapa CP, konteks komunikasi belum dirumuskan secara eksplisit. Sebagian rumusan hanya menyebutkan kemampuan seperti memahami teks, menulis kalimat, tanpa menyebutkan situasi komunikasi di mana bahasa tersebut digunakan. Nomor 11, apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi bukan sekedar tema pembelajaran? Penilaiannya tidak sepenuhnya atau sebagian, karena konteks yang muncul dalam CP seringkali berupa tema pembelajaran, bukan situasi komunikasi yang akan dijalankan oleh murid. Misalnya, tema tentang keluarga atau sekolah tapi belum dijelaskan atau belum ditindaklanjuti komunikasi yang akan dilakukan dalam konteks sekolah ataupun dalam konteks keluarga tersebut. Nomor 12, apakah konteks membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Penilaian saya adalah tidak. Karena berdasarkan hasil analisis terhadap capaian pembelajaran CP Bahasa Arab pada lampiran 3, konteks yang digunakan dalam rumusan CP belum membantu menentukan fungsi komunikasi secara jelas. Konteks muncul dalam CP lebih berupa tema pembelajaran seperti keluarga, lingkungan sekitar, atau bahkan kebun binatang tanpa diikuti penjelasan mengenai tujuan adanya komunikasi yang ingin dicapai melalui penggunaan bahasa tersebut. E. Keterukuran dan aksesibilitas. 13. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa murid? Penilaian saya adalah tidak. Penilaian saya adalah sebagian. Berdasarkan analisis capaian pembelajaran pada lampiran 3, sebagian rumusan CP sudah menunjukkan kemampuan yang dapat diamati oleh performa murid. Misalnya, kemampuan membaca, menulis, memahami teks bahasa Arab. Rumusan seperti ini memungkinkan guru untuk melihat secara langsung hasil dari murid belajar melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Namun, beberapa CP masih menggunakan kata kerja bersifat umum yang kurang menunjukkan performa bahasa yang konkret seperti memahami, menguasai. Kata kerja tersebut sulit diukur secara langsung apabila tidak disertai dengan tindakan berbahasa yang jelas, sehingga menjelaskan isi teks, menyampaikan informasi, ataupun menanggapi pendapat orang lain. Akibatnya, performa murid melalui indikator ketercapaian pembelajaran tidak selalu tampak secara eksplisit. 14. Apakah bentuk tugas asesmen formatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Penilaian saya adalah tidak. Karena berdasarkan analisis capaian saya terhadap lampiran 3, rumusan CP belum sepenuhnya memungkinkan guru untuk membayangkan secara jelas bentuk dari tugas asesmen formatif yang digunakan untuk menilai ketercapaian pembelajaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar rumusan CP masih berfokus pada kemampuan memahami teks atau menguasai unsur kebahasaan seperti kosakata dan juga struktur bahasa. Nomor 15,
Apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Penilaiannya adalah sebagian, karena berdasarkan analisis capaian pembelajaran pada lampiran 3, sebagian rumusan CP sudah ditulis secara ringkas menggunakan kata kerja operasional yang dapat dipahami. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyusun CP agar dapat diakses secara langsung oleh murid dalam merancang pembelajaran. F. Ketepatan kata kerja operasional. Nomor 16, apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Jawaban saya adalah sebagian. Karena pada CP Bahasa Arab lampiran 3, beberapa rumusan telah menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi seperti memahami, menyampaikan, membaca, serta menulis. Kata kerja ini relatif dapat diamati melalui performa sebagai murid. Namun demikian, dalam sejumlah rumusan CP masih digunakan kata kerja yang cenderung bersifat umum atau kognitif seperti memahami makna teks. Nomor 17, apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Jawaban saya adalah sebagian. Karena beberapa rumusan CP masih menunjukkan kecenderungan menggunakan kata kerja yang menekankan proses kognitif internal seperti memahami dan juga mengetahui. Kata kerja semacam ini tidak secara langsung menunjukkan performa bahasa yang dapat diamati dalam praktik komunikasi. G. Progresi kemampuan antar fase. Nomor 18, apakah CP mencerminkan perkembangan kualitas performa bahasa dari fase ke fase? Jawaban saya adalah sebagian, karena CP Bahasa Arab dalam dokumen tersebut telah dibagi berdasarkan fase atau jenjang pendidikan, sehingga secara struktur dapat dibedakan upaya untuk menunjukkan perkembangan kemampuan bahasa dari fase ke fase. Dalam CP ideal, seharusnya progresi antar fase harus menunjukkan peningkatan pada kejelasan makna, kejelasan konteks, dan juga kemandirian penggunaan bahasa. Nomor 19, apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Jawabannya adalah tidak. Dalam CP Bahasa Arab dan dalam lampiran 3, progresi kemampuan lebih banyak ditunjukkan melalui penambahan jenis teks ataupun kosakata. Belum terlihat secara eksplisit bahwa murid berkembang dari penggunaan bahasa yang telah ditujukan penggunaan fleksibilitas, komunikasi terbimbing melalui komunikasi mandiri, kontrol makna yang melalui kompleks. Karena itu, indikator progresi tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam CP, maka kriteria ini dinilai tidak dipenuhi. Nomor 20, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Jawabannya adalah tidak. Dalam banyak rumusan CP Bahasa Arab, pengembangan kemampuan siswa masih tampak didasarkan pada pengembangan unsur linguistik seperti kosakata, struktur kalimat, ataupun jenis teks yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa progresi pembelajaran masih dipahami melalui peningkatan jumlah materi kebahasaan dan juga peningkatan kualitas tindakan komunikasi. H. Posisi murid sebagai pelaku bahasa. Nomor 21, apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Jawabannya adalah ya. Sebagian besar rumusan CP menggunakan struktur kalimat yang menempatkan murid sebagai pelaku tindakan seperti membentuk peserta didik mampu memahami, membentuk peserta didik mampu mengungkapkan atau menyampaikan. Rumusan ini telah menunjukkan bahwa murid diposisikan sebagai subjek aktif dalam penggunaan bahasa, bukan sekedar menerima materi. Nomor 22, apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, dan juga media pembelajaran? Jawaban saya adalah ya. Karena rumusan CP pada lampiran 3 secara umum berfokus pada kemampuan yang harus dicapaikan oleh murid, tanpa mencantumkan unsur pedagogis seperti metode pembelajaran, strategi guru yang digunakan, ataupun media pelajaran yang digunakan untuk tercapainya pembelajaran. I. Integritas nilai dalam praktek berbahasa. Nomor 23, apakah nilai sikap tercermin melalui murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya adalah sebagian. Dalam beberapa rumusan CP Bahasa Arab terdapat nilai-nilai seperti kesopanan dan juga etika komunikasi yang tercermin dari konteks interaksi. Namun, nilai tersebut seringkali terintegrasi secara eksplisit dalam tindakan berbahasa, melainkan hanya tersirat melalui tema dan juga konteks pembelajaran. Nomor 24, apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya adalah sebagian. Karena dalam beberapa bagian CP masih ditemukan nilai yang sampai sekarang masih secara normatif, sehingga terkait sikap religius dan juga sikap moral yang tidak selalu dihubungkan langsung dengan tindakan berbahasa. Padahal dalam pendekatan komunikatif, nilai ini seharusnya muncul melalui praktik komunikasi, bukan sebagai pernyataan terpisah. J. Koherensi desain kurikulum berbasis capaian. Nomor 25,
apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perencanaan pembelajaran dan asesmen? Jawabannya adalah sebagian. CP dalam dokumen ini secara umum dapat dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran, namun karena sebagian rumusannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menggambarkan tindakan komunikasi spesifik, guru seringkali harus menafsirkan ulang CP sebelum merancang aktivitas belajar dan juga asesmen untuk penilaian. Nomor 26, apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Jawabannya adalah sebagian. Karena beberapa CP memungkinkan penurunan tujuan pembelajaran secara logis terutama pada pencapaian dan keterkaitan dengan keterampilan berbicara ataupun membaca. Namun pada CP yang rumusannya masih terlalu umum dan abstrak, guru perlu melakukan interpretasi tambahan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang operasional. Nomor 27, apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntunan formatif komunikasi dalam CP? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam dokumen CP bahasa Arab tersebut, materi kebahasaan seperti kosakata dan juga struktur seringkali ditentukan lebih dahulu, kemudian baru dihubungkan dengan aktivitas komunikasinya. Padahal dalam kurikulum berbasis capaian, seharusnya materi linguistik diturunkan dari kebutuhan komunikasi terlebih dahulu yang dinyatakan dalam CP, bukan malah sebaliknya. K. Keterjelasan dan ketepatan redaksi. 28. Apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Jawabannya adalah tidak. Karena beberapa rumusan CP masih memuat lebih dari satu kemampuan dalam satu pernyataan. Misalnya, menggabungkan memahami teks, menganalisis isi, menyampaikan kembali informasi. Penggabungan ini menyebabkan CP menjadi terlalu kompleks dan sulit diakses secara langsung. Dalam CP ideal, rumusan seharusnya fokus pada satu capaian utama agar mudah dioperasionalkan dalam pembelajaran dan juga asesmen. Nomor 29. Apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawaban saya adalah sebagian. Karena sebagian rumusan CP sudah cukup ringkas dan mudah dipahami, namun masih terdapat beberapa pernyataan yang menggunakan istilah umum dan juga abstrak sehingga membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dan implementasi kurikulum di sekolah. Karena itu, kualitas CP dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya konsisten sehingga dinilai sebagian. Apakah rumusan CP nomor 30, apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Jawabannya adalah sebagian. Rumusan CP dalam dokumen ini pada umumnya cukup padat, tetapi dalam beberapa bagian terdapat kalimat relatif panjang dan membuat beberapa unsur sekaligus, sehingga akibatnya kejelasan makna konseptual kadang menjadi lebih kurang jelas. Dalam CP yang ideal, rumusan capaian harus singkat, fokus pada satu kemampuan inti dan mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.